Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Ya, pernahkah kita tatkala sholat ya, tapi ya halu ya, mikir ke sana kemari ya, terus tidak fokus ya, tidak benar-benar hadir diri kita tatkala sholat. Ya, kita harus sholat tapi di masjid rasanya kita sedang berada di rumah, di pasar dan lainnya. Apakah kita pernah merasakan demikian? Ya? Dan juga mulut membaca ya alhamdulillahirobbilalamin dan sampai seterusnya, tapi ya kita pikirannya kemana-mana ya, rasanya tidak ada yang berubah. Maka kenapa sholat kita sering kurang khusyuk? Coba kita cek bersama apa penyebabnya ya. Kemungkinan pertama adalah hati kita sibuk terhadap dunia ya. Jiwa kita sholat, tapi pikiran kita masih sibuk dengan pekerjaan, dengan dagangan, dengan jualan, atau masalah-masalah pribadi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang sholat ya, orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka ya khusyuk di dalam salatnya. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-1 dan ke-2. Artinya salat yang tidak khusyuk jauh dari keberuntungan. Yang kedua, mungkin penyebab kedua adalah tidak paham terhadap apa yang sedang dibaca. Kita membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin ya, sami'allah, subhanallah, Allahu akbar ya, mungkin kita tidak tahu artinya. Maka bagaimana kita bisa hadir di dalam sholat itu ya, malah pikiran kita memahami hal-hal yang lain yang di luar sholat. Yang ketiga, kemungkinan ketiga adalah sholat kita tergesa-gesa ya. Rasulullah SAW ya, beliau menegur orang yang sholat cepat seperti ayam sedang mematuk makanannya ya. Kata Rasulullah ya, kembalilah ya untuk sholat, sungguhnya kau belum sholat ya. Irji fasalli fa innaka lam tusalli ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Itu artinya sholat tanpa tumakninah dianggap tidak sah, kurang persiapannya hati ya. Hal yang keempat adalah kurang persiapannya hati kita dalam sholat ya. Kadang kita langsung sholat begitu azan berkumandang ya, tapi menenangkan hati dulu ya. Harusnya kita menenangkan hati dulu, akhirnya badan sholat ya, tapi hati belum siap. Maka ini hati-hati ya. Tidak persiapan dengan baik sebelum sholat ya, hingga ketika datang sholat kita bingung. Yang selanjutnya ya, solusi agar sholat kita lebih khusyuk itu adalah yang pertama, kita persiapkan diri dengan baik sebelum sholat ya, sebelum takbiratul ihram ya. Mungkin kita bisa berdoa ya, sebelum azan kita sudah hadir di masjid untuk menunggu datangnya waktu sholat ya. Kita sholat 2 rakaat sebelum kita takbir bersama imam ya, dan jangan sampai terburu-buru. Yang kedua, kita memahami bacaan sholat. Coba kita pelajari pelajaran tafsir, pelajaran yang memudahkan kita memahami bacaan Al-Quran. Seperti contohnya adalah pelajaran bahasa Arab ya. Hendaknya kita hadir di sana untuk memahami ya apa yang sedang kita baca. Yang tiga ya, bayangkan ini adalah sholat terakhir kita. Sholat kita adalah kunci utama dalam keselamatan kita di akhirat ya. Kita bayangkan ini adalah sholat terakhir kita, maka bagaimana kita mempersiapkannya dengan baik, bagaimana kita mau syafat
kita mau safar jauh pergi yang kemungkinan kita tidak akan kembali, apa saja yang kita bawa? Banyak, sangatlah banyak. Ya, kalau kita merasa ini sholat terakhir, pasti kita akan lebih fokus. Ya, yang keempat adalah kita sholat dengan tumak nina, dan ini masuk dalam rukun sholat. Ya, jangan terburu-buru. Ya, terburu-buru rukuk, langsung bangkit ya, tapi tidak membaca bacaannya dengan baik. Sujud ya dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Hendaknya kita sujud dengan tenang, karena di sana ya titik atau posisi seorang hamba ya paling dekat dengan Rabb-nya. Jadi saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sholat kita kurang khusyuk biasanya karena hati kita lalai, ya, tidak paham bacaan, ya, tergesa-gesa, dan kadang kurang persiapan. Solusinya sederhana, hadirkan hati, pahami bacaan, bayangkan sholat terakhir ini adalah sholat terakhir kita, dan lakukan dengan tumak nina, dengan tenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang khusyuk di dalam sholat kita, sebagaimana doa Rasulullah SAW, ya Allah, jadikanlah penyejuk hatiku di dalam sholat, ya, sholat jadikanlah penyejuk di dalam hatiku. Dan ikhwan sekalian, ketahuilah istirahatnya seorang mukmin adalah tatkala sholat. Kita saja ketika belajar, kita ketika bekerja, ya, tatkala waktu istirahat itu adalah hal yang kita tunggu-tunggu, hal yang kita nanti-nanti. Dan seorang muslim hendaknya demikian, membayangkan sholat ini adalah hal yang sangat kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nanti. Istirahat yang sebenarnya adalah besok, tatkala kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar dimasukkan ke surga yang tertinggi, surga yaitu surga Firdaus. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.